Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bu Lisa dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan PPT Week 6 yaitu tentang materi desain periklanan. Next. Yang pertama ada subpoin menyusun strategi pesan, yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada strategi pesan kognitif, strategi pesan efektif, dan strategi pesan konatif. Strategi pesan efektif yaitu pesan yang meyakinkan atau memberikan pengetahuan kepada para konsumen, misalnya iklan antangin yang berkonsentrasi dalam memberikan perlindungan pada tubuh. Yang kedua, strategi pesan afektif, yaitu strategi pesan ini ingin berfokus pada emosi konsumen sehingga mencoba menciptakan ikatan emosional dengan konsumen. Yang ketiga yaitu strategi pesan konatif. Strategi pesan ini mengarahkan pada konsumen untuk mengambil tindakan secara langsung. Misalnya yaitu ketika ada iklan dengan tawaran diskon 50%. Next. Nah, ini merupakan cara menyusun strategi pesan. Yang pertama yaitu untuk strategi pesan kognitif, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pesan umum atau generic message, misalnya sabun muka ini mencerahkan wajah. Yang kedua, pesan pencegahan atau preventive message, yaitu misalnya pesan gigi ini mengklaim untuk mencegah kerusakan gigi sebelum pesaing melakukannya. Yang ketiga yaitu posisi penjualan unik atau unique selling proposition, misalnya Wardah menawarkan produk kecantikannya halal dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan wanita muslim di Indonesia. Yang keempat ada hiperbola. Ya, contohnya produk ini akan membuat Anda terlihat 10 tahun lebih muda, yaitu hiperbola itu melebih-lebihkan produk, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Yang kelima ada iklan komparatif, misalnya produk kami 50% lebih efektif dibandingkan produk pesaing, yaitu iklan komparatif yaitu adalah iklan yang bertujuan untuk membandingkan produk satu dengan produk lainnya. Next. Dan ini merupakan strategi pesan afektif dibagi menjadi dua, yaitu resonansi. Contohnya, misalnya iklan yang menggugah nostalgia dengan menggunakan lagu-lagu lama, seperti iklan minyak kayu putih yang menggunakan lagu Kasih Ibu. Jadi, resonansi ini merupakan pesan efektif yang menggugah ke audiens untuk kembali ke masa dahulu. Untuk yang kedua, emosional, yaitu misalnya iklan susu yang menunjukkan kasih sayang antara ibu dan anak untuk mempromosikan susu bayi. Contohnya pada iklan susu Bebela. Next. Yang selanjutnya ada pendekatan periklanan yang dibagi menjadi 6. Yang pertama, fear eclipse atau pendekatan ketakutan, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menciptakan rasa takut kepada konsumen. Contohnya iklan rokok yang menampilkan paru-paru rusak akibat merokok. Yang kedua ada humor abuse atau pendekatan humor, yaitu merupakan komedi atau kelucuan. Seperti contohnya iklan Snickers dengan slogan You are not you when you are hungry yang mengubah perilaku orang lapar saat itu juga dan kembali ketika setelah makan Snickers. Yang selanjutnya ada sex appeal atau pendekatan seksualitas, yaitu menggunakan daya tarik seksual untuk menarik perhatian audiens. Seperti contohnya iklan parfum Calvin Klein yang menampilkan model dengan citra sensual. Next. Yang ketiga ada music appeal, yaitu pendekatan musik. Contohnya yaitu pada iklan Coca-Cola dengan penggunaan lagu pop yang ceria dan menciptakan suasana gembira. Dan juga dapat menciptakan suasana positif dan kenangan pada produk. Dan keempat ada pendekatan rasional, yaitu jenis iklan yang memberikan informasi tentang manfaat dan harapan kepada audiens. Contohnya pada iklan Toyota dan iklan emosi selanjutnya yang terakhir iklan pendekatan emosional yaitu yang membangkitkan perasaan dan emosi audiens seperti kebahagiaan. Contohnya iklan Google. Next.
Baik, untuk selanjutnya ada executional framework. Di sini menandakan cara di mana daya tarik iklan akan disajikan dan strategi pesan disampaikan. Dan di sini ada berbagai macam dari executional framework, salah satunya animation, slice of life, storytelling, testimonial, authoritative, demonstration, fantasy, and informative. Lanjut. Jadi ada berbagai macam ini untuk mempermudah pemahaman. Di sini ada animation execution. Di sini ada Coca-Cola sendiri. Di sini kita bisa lihat ada polar bear melihat ke Aurora bareng-bareng. Di sini mereka menggunakan karakter animasi grafik atau adegan untuk menyampaikan pesan merek dengan cara yang menarik dan memikat secara visual. Dan di sini mereka berhasil setelah tahun 1993 bahwa konsumen ini menanti-nanti akan datangnya iklan tersebut. Lalu juga ada ini contoh dari IKEA sendiri, Slice of Life. Di sini menggambarkan situasi sehari-hari di mana produk atau layanan secara alami ini terintegrasi di dalam kehidupan orang biasanya. Jadi ada anak dan ayah sedang bermain bersama dengan produk-produk IKEA. Lanjut. Selain itu juga ada storytelling execution. Di sini tuh produk atau merek ini diintegrasikan ke dalam narasi dengan cara yang meningkatkan cerita dan menyoroti nilai, manfaat atau misi merek. Jadi di sini contohnya Nike campaign dari Dream Crazy. Di sini menunjukkan bahwa wanita itu bisa membuktikan bahwa mereka bisa jadi atlet dan bisa memberikan lebih daripada yang di itu sama society. Lalu testimonial execution di sini jenis iklan yang menampilkan pelanggan atau selebriti yang berbicara tentang pengalaman positif mereka dengan suatu produk atau layanan. Ya di sini ada testimoni dari Kendall Jenner sendiri setelah menggunakan proaktif seperti itu. Next. Selain itu juga ada authoritative execution. Di sini itu tujuannya adalah untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan dengan memanfaatkan otoritas orang. Jadi contohnya ini Sensodyne menggunakan menampilkan para ahli yang memberikan informasi faktual dan mendukung produk. Jadi untuk konsumen sendiri ini percaya bahwa oh produk ini tuh legit seperti itu. Untuk selanjutnya ada demonstration execution. Di sini tuh tujuannya adalah untuk memberikan contoh yang jelas dan praktis tentang apa sih yang bisa dilakukan oleh produknya dan bagaimana cara menggunakan produknya tersebut. Dari OxyClean ini bikin iklan step by one, step by step bagaimana cara menggunakan OxyClean ini. Next. Oke, lanjutnya ada fantasy execution. Kalau fantasy execution ini jenis iklan yang menggunakan skenario imajinatif dan seperti mimpi untuk mempromosikan suatu produk atau layanannya. Ini contohnya dari Disney Parks. Jadi ada tunjukannya bagaimana ini menghasilkan magic gitu. Lalu selanjutnya informative execution. Di sini pendekatan ini tuh seringkali lugas dan berdasarkan fakta yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas dengan mengkomunikasikan secara jelas apa yang ditawarkan oleh produk. Ini contohnya Tesla untuk menunjukkan fitur autopilotnya mereka seperti itu. Jadi mengedukasi calon pelanggan tentang cara kerja teknologi tersebut. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu source and spokesperson, yaitu menandakan cara di mana daya tarik iklan akan disajikan dan strategi pesan disampaikan berdasarkan siapa yang ada di dalamnya, yaitu tipe-tipenya ini ada 4 jenis, yaitu celebrities, CEO, experts, and typical person. Next. Oke, untuk yang pertama di sini ada celebrities, di mana selebritas ini digunakan untuk menarik perhatian dan juga memanfaatkan popularitas mereka untuk mempromosikan suatu produk. Dukungan ini sangat meningkatkan visibilitas merek secara signifikan. Di sini fotonya yaitu Nike menggunakan Serena Williams, pemain tenis ternama di dunia untuk mendukung pakaian olahraga mereka. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu tipe CEO, di mana brand ini menggunakan CEO sebagai juru bicara untuk memberikan kredibilitas yang lebih besar, yaitu cocok untuk produk yang memerlukan kepercayaan dari konsumen. Di sini adalah contohnya yaitu Michael Dell, yaitu pendiri dan CEO dari Dell Technologies, dan menjadikan wajah perusahaan dalam beberapa kampanye periklanan untuk memperkuat merek Dell sendiri. Next. Oke, nah
yang selanjutnya yaitu tipe experts, yaitu di sini ada pakar dari dokter gigi yang menjelaskan tentang produk untuk gigi, yaitu ini digunakan untuk produk yang membutuhkan keahlian khusus seperti dalam industri kesehatan. Kemudian seperti pakar dokter atau mungkin eh, ahli-ahli yang lainnya. Di sini contohnya yaitu Pepsodent yang menggunakan dokter gigi untuk menjelaskan bagaimana Pepsodent ini bekerja. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu typical person, yaitu orang biasa, yaitu tipe ini menggunakan aktor atau konsumen nyata yang menciptakan kedekatan dan kepercayaan karena mereka lebih mirip dengan audiens sehari-hari. Di sini contohnya yaitu em, iklan Pocari Sweat yang diperankan oleh Pak Muhammad dan juga Fadil Jaidi sebagai talent iklan Pocari Sweat, dan em, di dalam iklannya pun menceritakan tentang kehidupan sehari-hari selama bulan Ramadan saat kita kekurangan cairan tubuh. Next. Oke, kemudian untuk source karakteristik di sini terbagi seperti ada yang ada di gambar, yaitu attractiveness, similarity, trustworthiness, expertise, dan likability. Next. Untuk penjelasannya sendiri, yaitu attractiveness itu menciptakan daya tarik, yaitu baik secara fisik maupun kepribadian. Daya tarik ini membantu menciptakan ikatan emosional dengan audiens. Kemudian untuk trustworthiness, um, juru bicara yang dipercaya membuat iklan lebih meyakinkan. Kemudian untuk similarity, yaitu ketika juru bicara ini memiliki kesamaan atau konsumen memiliki kesamaan dalam juru bicara yang ada di iklan tersebut, maka konsumen akan merasa lebih relate. Kemudian expertise ini yaitu pakar dengan keahlian khusus seperti yang dijelaskan sebelumnya, membuat konsumen itu percaya untuk menggunakan produk tersebut. Kemudian likability seperti di slide sebelumnya yang sudah dijelaskan. Next. Nah, untuk penggunaan juru bicara ini ada selebriti media sosial. Next. Kemudian strategi pemilihan juru bicara yaitu pemilihan Pemilihan juru bicara ini berdasarkan pada kebutuhan produk dan target audiens. Kemudian seorang juru bicara ini harus mencerminkan nilai produk serta mampu berhubungan langsung dengan konsumen dan kesesuaian antara produk dan juga talent yang digunakan dalam iklan. Next. Nah, kesimpulannya yaitu pemilihan sumber dan em, talent adalah faktor penting dalam desain iklan. Kemudian talent ini, ketika talent yang digunakan atau juru bicara ini tepat, dapat membantu meningkatkan kesadaran kepercayaan dan ikatan emosional dengan audiens atau konsumen. Dan elemen-elemen seperti kredibilitas, daya tarik, dan keahlian harus dipertimbangkan dalam setiap kampanye periklanan. Next, dilanjutkan case study. Baik, selanjutnya ada case study. Pada case study week ini, kami mengambil yang pertama itu ada UNICEF dengan kayak campaign for every child atau seperti yang biasa dipasarkan oleh UNICEF. Mereka selalu mengambil konsep yang mana iklannya itu menunjukkan perjuangan setiap anak-anak di dunia. Pada campaign ini, UNICEF mengambil metode emotional appeal yang memperlihatkan tantangan yang dihadapi anak-anak di seluruh dunia seperti kemiskinan, kekurangan gizi, dan akses terbatas ke pendidikan dan kesehatan. Kemudian emotional appeal ini membangkitkan rasa tanggung jawab moral untuk membantu anak-anak tersebut, dan juga iklannya UNICEF ini menunjukkan narasi yang mengajak penonton untuk merasa terhubung dan peduli terhadap kesejahteraan anak-anak di dunia. Oke, selanjutnya adalah study case dari Apple yang mana iklan ini berjudul Think Different. Pesannya sangat sederhana namun kuat. Jadi produk Apple ini adalah untuk orang-orang yang berani berpikir berbeda. Untuk para inovator, pencipta, dan mereka yang tidak puas dengan hal-hal yang biasa. Jadi Apple ini dengan pendekatan desain dan komunikasi yang minimalis, dalam kampanye Think Different yang ini,
Apple menggunakan gaya visual yang sangat sederhana, gambar hitam putih dan narasi singkat tetapi penuh makna. Kesederhanaan ini memperkuat dampak emosional karena tidak ada gangguan yang membuat audiens ini kehilangan fokus dari pesan inti. Dan pemain-pemain dari iklan ini juga sebenarnya sangat-sangat legendaris yang mana bisa disebutkan di iklan ini, yaitu ada Muhammad Ali, ada John Lennon, lalu ada Mahatma Gandhi, yang mana orang-orang tersebut dulu diasosiasikan dengan orang-orang yang berpikir berbeda. Jadi konsumen yang merasa terhubung secara emosional dengan pesan Apple ini melalui kampanye tersebut merasa bahwa mereka adalah bagian dari misi yang lebih besar. Ini menyebabkan mereka tidak hanya menjadi konsumen tetapi penggemar setia juga. Jadi loyalitas yang terbentuk melalui ikatan emosional seperti ini seringkali bertahan lebih lama dan lebih kuat, bahkan saat ada produk pesaing yang mungkin lebih unggul secara teknis seperti itu. Oke, jadi dari narasi yang sudah ada di Think Different ini, iklan ini juga menarik bagi orang-orang yang merasa bahwa mereka adalah bagian dari Misfits atau The Rebels. Ini menciptakan resonansi yang kuat dengan segmen audiens kreatif, inovatif, dan visioner. Apple ini mengasosiasikan diri mereka dengan para pemimpin pemikiran dan ikon budaya yang telah berkontribusi pada perubahan besar dalam masyarakat, seolah-olah mengatakan bahwa produk mereka adalah alat yang memungkinkan audiens untuk melakukan hal yang sama. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.